Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Emi Asbi Khoironi dari Departemen Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan ini, saya mengunggah video pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran sebagai salah satu bagian dari prasyarat sertifikasi dosen periode tahun 2025. Program studi kedokteran program sarjana FKUII menerapkan pembelajaran berbasis problem-based learning dalam bentuk sistem blok. Pembelajaran blok yang akan saya presentasikan saat ini adalah blok penyakit sistem kardiovaskular dan respirasi. Pembelajaran blok ini diajarkan pada semester 5 dan merupakan suatu mata kuliah wajib dengan bobot 6 SKS. Bentuk pembelajarannya meliputi diskusi tutorial, kuliah pakar, praktikum, diskusi panel, dan penugasan dalam bentuk program pengenalan klinis. Blok ini juga masuk dalam rumpun blok mata kuliah keilmuan dan keterampilan. Blok ini diampu oleh tim yang beranggotakan 7 orang, termasuk saya sendiri, yang sesuai dengan kepakarannya. Berikut adalah deskripsi dan peta konsep blok. Pada blok ini, mahasiswa akan mempelajari terkait kelainan di sistem kardiovaskular dan respirasi ditinjau dari basic atau etiopatomekanisme, gambaran patologi dan patofisiologinya, gejala, dasar tata laksana yang komprehensif, komplikasi, serta prognosis penyakit. Diharapkan dari blok ini juga menunjang mahasiswa untuk dapat menjelaskan pemeriksaan penunjang radiologis, laboratoris, dan penunjang lainnya pada berbagai macam kelainan sistem kardiovaskular dan respirasi. Di bawah ini adalah gambaran peta konsep blok. Kita bisa melihat bahwa dalam penyakit sistem kardiovaskular dan respirasi ini akan meliputi 3 modul, yaitu yang pertama modul penyakit kardiovaskuler, yang kedua adalah modul penyakit sistem respirasi, dan yang ketiga adalah modul penyakit pembuluh darah. Masing-masingnya meliputi berbagai penyakit yang relevan. Untuk 2 mata kuliah yang akan saya presentasikan, termasuk dalam CPL 11, yaitu menjelaskan pengetahuan ilmiah kedokteran dalam mengolah masalah kesehatan secara holistik dan komprehensif di tingkat individu maupun keluarga terkait gangguan sistem respirasi. Dengan capaian pembelajaran blok, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan etiologi, patofisiologi, manifestasi klinis, pemeriksaan fisik dan penunjang, komplikasi, penegakan diagnosis, dan tata laksana yang tepat pada penyakit pneumonia dan TB dengan HIV. Pembelajarannya meliputi kuliah dalam durasi 2 kali 50 menit dan juga diajarkan dalam tutorial di skenario 5 dan untuk pneumonia dan tutorial skenario 6 untuk TBC dengan HIV. Ini adalah blueprint assessment dan komponen penilaian dari mata kuliah tersebut. Learning objektif pertama adalah melakukan pelaksanaan penyakit pneumonia komunitas secara mandiri dan tuntas, serta bagaimana mahasiswa dapat menentukan terapi awal pada kegiatan pneumonia komunitas. Asesmen diberikan dalam bentuk MCQ dengan level kompetensi reasoning, dan LO berikutnya adalah menjelaskan diagnosis klinik dan terapi pendahuluan, serta menentukan rujukan yang paling tepat pada penyakit TB dengan HIV, yang diberikan juga dengan MCQ, dan level kompetensinya adalah reasoning. Komponen penilaian meliputi yang pertama, nilai ujian tulis, yaitu 45% dari blok, dengan rentang nilai 0 sampai 100, soal dalam bentuk tertulis dengan materi berasal dari kuliah pakar, diskusi kelompok, praktikum, maupun kegiatan penugasan. Syarat-syarat untuk mengikuti ujian tulis terlampir. Dan yang kedua adalah nilai tutorial dengan persentase 45% dari blok, terdiri atas 70% nilai keaktifan dan 30% nilai mini quiz. Mini quiz ini diadakan setiap akhir skenario dengan soal dibuat oleh tim blok dengan rentang nilai 0 sampai 10. Sementara nilai keaktifan meliputi 70% dari nilai tutorial terdiri atas sejumlah komponen seperti keaktifan, kehadiran, kemampuan untuk berpikir kritis, dengan rentang nilai 0 sampai 10. Yang terakhir adalah nilai dari program pengenalan klinis atau penugasan meliputi 10% dari nilai blok
dengan bentuk kegiatan membuat referat atau laporan dari kasus penyakit yang didapatkan di penugasan di pelayanan kesehatan. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang pneumonia. Mungkin dari sekian audiens sudah pada tahu ya, mungkin pernah dengar di berita bahwa pneumonia ini salah satu first killer nih pada balita karena dia menyebabkan gangguan pernafasan yang berat ya dan angka kematiannya cukup tinggi, terutama di masa-masa sebelum adanya vaksinasi. Oke. Nah, pneumonia ini apa? Ini adalah infeksi saluran pernafasan akut yang melibatkan saluran pernafasan bagian bawah, yaitu di bronkus, distal, dan alveoli. Nah, adanya mikroorganisme yang masuk, itu akan menyebabkan adanya interaksi dari host patogen, kemudian berlanjut lagi menyebabkan respon inflamasi, sehingga ada gejala-gejala edema pada mukosanya, ada akumulasi sekresi purulent di dalam ruang pernafasan. Nah, akibatnya ini akan menyebabkan gejala-gejala seperti batuk, sesak nafas, ya. Nah, kalau kita lihat di kanan ini ya, kita lihat perbandingannya antara alveoli yang normal dan yang mengalami pneumonia. Kita bisa lihat bahwa alveoli yang normal, airspace-nya banyak sehingga pertukaran udara lancar. Kemudian pada kondisi pneumonia, dengan adanya inflamasi, adanya cairan, adanya bahkan mungkin nanah, adanya komponen-komponen sel-sel inflamatori, menyebabkan pertukaran gas mengalami gangguan. Apa etiologi dari pneumonia? Nah, ada bakteri ya, terutama Streptococcus pneumonia. Staphylococcus epidermidis juga dikatakan dalam referensi salah satu yang terbanyak pada anak-anak balita. Untuk virus ada RSV, adenovirus, parainfluenza, juga jamur dan protozoa. Nah, ini adalah tahapan perubahan patologis jaringan paru pada pneumonia. Mungkin di patologi anatomi sudah dibahas ya di praktikum, mungkin gambaran-gambaran perubahan akibat kongestif, akibat berasa inflamasi. Di awal itu ada stage of congestion di 1 sampai 2 hari pertama, di mana di sini dominan cairannya. Kita bisa lihat di sini ada edema, kemudian septum-septumnya antara alveoli ini melebar ya. Kemudian dengan bertambahnya inflamasi ya, semakin aktif, makin banyak proliferasi dari bakterinya, maka terjadi stadium hepatisasi merah atau konsolidasi awal di 2-4 hari pertama. Biasanya di sini gejala-gejala yang memberat di mana terjadi rekrutmen dari sel-sel polimorfonuklear semakin banyak ke dalam paru-paru. Tujuannya baik sebenarnya ya, karena dia harapannya adalah membunuh sebanyak mungkin mikroorganisme, kemudian melokalisir biar tidak nyebar ke seluruh tubuh ya. Tetapi juga adanya rekrutmen dari sel polimorfonuklear ke dalam alveoli ini juga menyebabkan gejala-gejalanya biasanya terjadi perberatan di 2-4 hari pertama. Nah, setelah itu masuk ke dalam fase hepatisasi abu-abu, di mana di sini gejala mulai mereda dan jika pasien imunnya baik maka akan masuk ke dalam stadium resolusi atau stadium penyembuhan dalam 1-3 minggu berikutnya. Faktor resikonya bisa kita lihat, bayi, BBLR, tidak mendapatkan ASI, malnutrisi. Prinsipnya adalah kondisi-kondisi di mana sistem imun tidak baik. Gejalanya apa? Paling sering adalah demam dan batuk yang produktif. Nafas cepat menurut usia, kemudian pada bayi-bayi biasanya ditandai juga dengan sulit untuk minum atau sulit menetek. Jangan lupa juga jika ada tarikan dinding dada ke dalam ya, seperti gambar ini, chest in drawing ini adalah tanda-tanda kegawatan. Kapan sih disebut dengan nafas cepat? Nah, tergantung usianya. Kalau di bawah 2 bulan itu 60 kali atau lebih dalam 1 menit. 2-12 bulan, kurang dari 12 bulan itu 50 kali, dan untuk 12-59 bulan lebih dari sama dengan 40 kali per menit. Penegakan diagnosisnya, gimana sih kita mau tahu satu orang pasien mengalami pneumonia? Jangan langsung beranggapan dari rongsen ya. Pertama kita harus berangkat dari klinisnya dulu ya. Klinisnya apa? Demam, nafas cepat, tarikan dinding dada ke dalam. Dan bahkan nafas cepat dan tarikan dinding dada ke dalam ini menurut WHO memiliki sensitivitas yang baik untuk mendeteksi awal adanya pneumonia balita. Kemudian dari pemeriksaan fisik ya, jangan sepelekan untuk pemeriksaan fisik paru karena terjadi perubahan suara paru yang normalnya apa? Vesikuler ya, vesikuler kemudian berubah menjadi bronkofesikuler. Bahkan bisa jadi semakin berat maka akan suaranya berubah menjadi bronkial. Kita tahu suara bronkial itu harusnya hanya ada di daerah bronkus, tetapi ketika ada suara di lapang paru tepi menjadi bronkial, maka kita harus mewaspadai sangat banyak proses inflamasi di situ.
Bahkan bisa juga terjadi suara-suara tambahan abnormal seperti krekel, ronchi ya. Misalnya laboratoriumnya apa? Darah lengkap. Darah lengkapnya seperti apa? Karena ini infeksi, maka biasanya yang terjadi adalah leukositosis. Untuk gambaran radiologis, nah kita bisa lihat nih, ini gambar apa sih? Ini gambaran rongsen toraks yang menunjukkan adanya opasitas ya. Ini opasitas yang putih-putih ini. Normalnya kan bisa hitam nih, lusen gini ya. Corakan vaskular paru yang kelihatan bronkovaskular paru kan biasanya hanya kelihatan di sepertiga media ya, tapi ternyata sampai ke lateral, berarti menunjukkan ini adanya proses abnormal. Kemudian kalau mau kita confirm benar-benar ya kita misalnya bakteriologis ya, bisa dari kultur darah atau misalnya dari sputum atau dahaknya ya, atau tes serologi. Diagnosis bandingnya apa? Yang pertama bronkiolitis. Ini sering pada bayi-bayi di bawah 2 tahun. Ini disebabkan oleh respiratory RSV ya. Diagnosis bandingnya apa? Bronkiolitis ya, terutama pada bayi-bayi di bawah 2 tahun. Akibat virus RSV ditandai dengan demam dan gejalanya obstruktif, hiperinflasi paru. Ada wheezing atau mengi. Apa bedanya dengan pneumonia? Ya, bronkiolitis ini menyerangnya bukan pada alveolinya, dia di saluran bronchiolus ya, sehingga yang muncul dari bronchus sampai bronchiolus, sehingga yang muncul apa? Gejalanya obstruktif, akhirnya menyebabkan trapping dari udara pernafasan di dalam paru berlebihan ya, sulit untuk dikeluarkan. Mungkin mirip sama gejala pada pasien asma ya, itu jadi obstruktif sehingga kalau diperkusi suaranya hipersonor, bentuk dadanya mungkin cenderung mencembung atau barrel chest ya. Kemudian karena ada obstruktif suaranya abnormal dalam bentuk wheezing. Dan juga ada croup ya, laringotracheal bronkitis. Gejalanya adalah stentor inspirasi karena dia di upper airway, dan juga ada barking cough. Dan juga ada pertussis atau batuk rejan ya, batuk 100 hari orang zaman dulu bilangnya ya, lebih dari 2 minggu. Dia ada beberapa stadium. Yang khas adalah dia whooping cough. Apa tuh whooping cough? Jadi batuknya panjang nih, bisa beberapa detik di situ. Kemudian diakhiri dengan suara kayak gini ya. Biasanya pada bayi-bayi kecil gitu, bahkan bisa diakhiri dengan gejala cyanosis karena dia menahan nafas sekian detik karena batuknya tadi. Ini benda asing atau aspirasi, hati-hati pada pasien-pasien dengan yang memiliki faktor risiko gangguan oromotor ya. Misalnya atau penggunaan DOT. Kalau nggak hati-hati ini susu ya, apapun itu dengan DOT bisa juga kalau tidak dipantau dengan baik menyebabkan adanya aspirasi. Penyakit jantung bawaan, jangan lupa ya, dia sifatnya gradual progresif dengan mengikuti derajat dari kelainan jantungnya. Klasifikasi pneumonia berdasarkan asalnya ya, asal kuman yang didapatkan itu bisa di luar rumah sakit, itu CAP. Kemudian pada pasien-pasien yang sebelumnya dirawat tidak karena pneumonia, misalnya di pasien ini masuk karena penyakit A atau penyakit jantung, atau penyakit yang lain misalnya demam berdarah. Kebetulan pas dirawat lebih dari 48 jam itu yang awalnya dia baik-baik saja menjadi muncul gejala pneumonia. Ini masuk ke dalam HAP. Ya, kemudian HAP yang memberat dan memerlukan ventilator maka masuk ke dalam VAP. Nah, pasti pentingnya klasifikasi ini penting karena patogen tipe-nya berbeda sehingga pengobatan empirisnya juga berbeda. Tata laksananya adalah nih mengikuti ini adalah tata laksana menurut WHO IMCI ya atau MTBS. Kita lihat setiap anak dengan kesulitan bernafas, batuk dan atau kesulitan bernafas, kita harus menilai dan memeriksa ya, apakah ada general danger sign atau tanda gejala bahaya umum. Jika ada, maka kita harus memberikan segera mungkin antibiotik injeksi. Ya, apa sih pilihan antibiotik utama pada pneumonia ya? Yang 1 sampai 2 bulan ampi dan genta. Untuk lebih dari 2 bulan, untuk first line-nya, lini pertamanya adalah ampicillin. Jika tidak ada perbaikan, bisa dikombinasikan dengan chloramphenicol. Untuk second line-nya bisa ceftriaxone. Ya. Kemudian tadi kalau jenazahnya nggak ada, general danger sign-nya tidak muncul, maka kita lihat apakah dia ada nafas cepat dan atau tarikan di dada seperti dia gambaran dada yang cekung. Kalau dia ada hanya gejala tersebut, maka bisa diberikan amoxicillin oral. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke topik TBC pada HIV anak. Karena yang untuk dewasa sudah dibahas di departemen penyakit dalam ya kemarin. Oke,
Nah, koinfeksi TBC ini sering terjadi pada pasien HIV, demikian pula sebaliknya, infeksi HIV juga sering terjadi pada pasien TBC. Jadi, ibaratnya kalau kita menemukan pasien TBC, maka kita harus memastikan apakah dia ada HIV, atau sebaliknya, jika kita mendapatkan pasien HIV, pastikan ada tidaknya kasus TBC pada pasien tersebut. Oleh karena itu, screening TBC pada pasien HIV wajib dilakukan setiap kali kunjungan mereka ke fasilitas kesehatan untuk ketika kontrol, ya. Tanyakan gejalanya. Bila ditemukan gejala TBC, maka kita harus lakukan pemeriksaan penunjang untuk penegakan diagnosis. Nah, jika tidak dapatkan gejala TBC, maka kita perlu melakukan evaluasi untuk perlu tidaknya pasien ini mendapatkan terapi pencegahan tuberkulosis atau TPT. Nah, pemeriksaan HIV ini direkomendasikan untuk dilakukan pada anak-anak dan remaja yang terdiagnosis TBC. Dan pendekatan diagnosis maupun tata laksana TBC pada pasien HIV ini sama sebenarnya dengan pasien-pasien lain yang non-HIV. Apa sih yang kita harus curigai seorang pasien HIV itu juga mendapatkan koinfeksi TBC? Nah, gejala umumnya ada demam lama, penurunan berat badan, kemudian juga ada batuk lama. Ya mirip seperti pasien TBC pada kasus-kasus di luar HIV ya. Dan jangan lupa pada pasien HIV ini karena dia kondisi imunnya lebih lemah ya, artinya ada imunodefisiensi, terutama pada angka-angka CD4 yang rendah, TBC yang muncul bisa dalam bentuk gejala TBC ekstra paru ya. Dan sayangnya karena gejalanya ini mirip dengan gejala HIV itu sendiri ya, ada demam lama, berat badannya turun, batuk lama, karena infeksi-infeksi yang lain, seringkali kita sulit ya untuk menentukan apakah sebenarnya pasien ini itu juga mengalami TBC. Oleh karena itu pemeriksaan penunjang menjadi hal yang krusial ya, di mana juga tidak mudah untuk menentukan adanya TBC pada kasus-kasus HIV. Karena pemeriksaan bakteriologisnya pun sering negatif. Apalagi kalau kita coba melakukan tes tuberkulin ya. Tes tuberkulin ini kan harusnya kalau pasien itu imunnya baik, dia akan membentuk indurasi ya. Tapi pada pasien-pasien dengan imunodefisiensi atau ya seperti pada gizi buruk, kemudian pada juga HIV ini, maka terjadi alergik ya, di mana pasien itu reaksi imunnya tidak nampak atau sangat lemah. Sehingga batasannya lebih rendah, lebih dari 5 mm, lebih dari sampai dengan 5 mm sudah dikatakan hasilnya positif. Kemudian apakah gambaran nosotoraksnya ada yang spesifik? Ini juga sulit karena sebenarnya gambaran nosotoraks pada TBC HIV itu juga bisa mirip pada penyakit-penyakit lain yang berkaitan dengan HIV. Misalnya pada kasus-kasus limfositik interstisial pneumonia (LIP). Ini kan juga gambarannya akan ada gambaran opasitas banyak ya. Nah, itu juga mirip dengan TBC sehingga tidak spesifik. Nah, penelitian terbaru menunjukkan bahwa ada pemeriksaan LF-LAM pada urin. Apa sih LF-LAM ini? Adalah lateral flow lipoarabinomanan. Ya, sayangnya memang ini belum banyak didapatkan di Indonesia. Apa sih lipoarabinomanan itu? Nah, ini memang berasal dari struktur Mycobacterium tuberculosisnya. Ya, di sini kalau kita bisa lihat bahwa di komponen dari dinding sel tuberkulosis MMTB ini ada komponen LAM ini ya. Sehingga kalau kita periksa itu positif, maka kita bisa memastikan adanya kuman TB pada pasien tersebut. Lalu apa yang akan kita lakukan untuk treatment pada TBC pada HIV? Maka ada regimen OAT yang diberikan. Untuk TBC paru klinis atau yang terkonfirmasi bakteriologis, kita berikan dengan fase intensif 2 bulan dengan kombinasi 4 obat, 2 RHZE, dan fase lanjutannya adalah 4 bulan dengan rifampicin dan INH. Ya, jadi mirip ya antara yang TBC paru klinis atau terkonfirmasi bakteriologis, itu dua-duanya mendapatkan 2 HRZE. Berbeda dengan kalau TBC paru klinis yang non-HIV, dia cukup dengan 2 RHZ di fase intensifnya ya. Tapi kalau pada HIV, baik yang klinis maupun yang terkonfirmasi bakteriologis, untuk 2 bulannya mendapatkannya 2 RHZE. Ya. Untuk yang ekstra paru berat diberikan apa? Sama untuk intensifnya 2 bulan dengan 2 RHZE, dan fase lanjutannya diperpanjang sampai bahkan 10 bulan. 7 sampai 10 bulan dengan rifampicin dan INH.
Kemudian setelah itu tidak berhenti. Nah, tetapi harus dilanjutkan dengan pemberian terapi pencegahan tuberkulosis. Oleh karena pada pasien-pasien HIV mereka sangat rentan untuk mengalami TBC. Nah, jangan lupa juga kita berikan suplementasi piridoksin dengan dosis tertera ya, untuk memastikan biar efek samping obat-obat TBC ini tidak terlalu berat terhadap pasien-pasien HIV. Nah, ingat ya, terapi antiviral untuk HIV itu jangan diberikan mendahului OAT. Kalau kita tahu ya, pasien datang, ini ada HIV dan bersamaan juga dengan TBC. Maka harus kita mulai dengan obat TBC-nya dulu atau OAT-nya dulu. Setelah OAT-nya berjalan 2 minggu, baru berikan antiretroviralnya. Ini jangan tergesa-gesa, kita memulai dengan ART-nya dulu. Ya. Nah, bahkan pada TBC meningitis, itu ART-nya bisa ditunda sampai 4 atau 8 minggu. Jadi start dulu OAT-nya 4 sampai 8 minggu, baru dimulai dengan terapi ART. Kenapa? Nah, ini ada hubungannya dengan uh, reaksi ya, dan juga setelah kalau kita memberikan ART pada HIV tanpa mengobati TBC-nya, nah ini akan jadi reaksi yang lebih berat pada pasien tersebut. Jangan lupa juga kita harus memantau efektivitas dari ART-nya karena dia juga ada interaksi dengan obat TBC-nya. Seperti misalnya rifampicin ternyata bisa menurunkan kadar nevirapin. Sehingga kita tetap perlu memantau efektivitas dari kadar dengan pemantauan klinisnya, kadar CD4-nya ya. Oh. Kemudian tetap lanjutkan dengan terapi pencegahan putri-moktasol sesuai dengan pedoman pelaksana HIV. Ya, oke. Untuk dua mata kuliah tadi, baik pneumonia maupun TBC, ada pertanyaan? Mungkin ISPA, dokter. Oke, ISPA-nya apa yang mana aja? ISPA banyak banget kan? Iya, mungkin bronkitis akut. Apa deh? Mungkin bronkitis akut, dokter. Oke, bronkitis akut. Terus apa lagi? Revelin? Reksa? Sebenarnya panggilnya apa? Revelin apa Reksa? Kevin dok. Ya, itu jauh dok. Kalau dari skenario, ini kan onsetnya aku dok dan baru anak 11 bulan juga. Jadi PPOK gitu. Ya, saya setuju sama teman saya sih dok. Bronkitis akut. Karena Apa di sini lagi? juga berarti ada infiltrat di parunya. Oke, yang mana ke infiltrat kira-kira yang mana nih? Di Ronkinya dok.